Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana hukumnya menyembelih hayawan tapi bukan untuk dimakan. Seperti umpama hanya untuk diambil kulitnya atau diambil dagingnya untuk dibuat umpan. Atau bahkan lebih ekstrim lagi, hanya untuk seru-seruan dibuat sasaran panah, sasaran tembak. Ini bagaimana hukumnya? Kita lihat pandangan ulama dalam kitab-kitab mu'tabar, kitab-kitab kuning. Ini kita ambil ibaratnya di Kasyifatus Saja dalam bab izalatun najasah juga, bab menghilangkan najis. Tambihun, al hayawanu in kana ma'kulan la yajuzu dzabhuhu illa lil akli faqat. Hewan apabila boleh dimakan maka tidak boleh menyembelihnya kecuali hanya untuk dimakan. Jadi hewan tidak boleh disembelih kecuali hewan yang boleh dimakan. Ayam, kambing, sapi, kerbau itu tidak boleh disembelih kecuali hanya untuk dimakan. Memang untuk dimakan. Fayahrumu li akhdhi jildihi au lahmihi lis-shaidi bihi. Maka hukumnya haram menyembelih hewan yang boleh dimakan tersebut hanya sekedar untuk diambil kulitnya atau dagingnya agar dibuat umpan ketika berburu. Mau diambil dagingnya untuk buat umpan. Wa ghairul ma'kul la yajuzu dhabhuhu mutlaqan. Sedangkan hewan yang tidak boleh dimakan ya tidak boleh disembelih, namanya tidak boleh dimakan. Contohnya seperti katak, tidak boleh dimakan. Walau li ajli jildihi, walaupun hanya untuk hanya untuk diambil kulitnya, sekedar diambil kulitnya. Illa idza nassa ala jawazi qatlihi aw nadbihi, kecuali apabila ada nas, keterangan dari Nabi, dari Al-Qur'an, dari nas atas bolehnya membunuh atau disunatkannya, seperti ular, kalajengking itu disunatkan untuk membunuhnya karena bisa membuat bahaya kepada manusia, apalagi ular kobra. Ini contohnya ada beberapa saya bahas, diantaranya ada di keterangan Kasyifatus Saja, di bawahnya keterangan ini ada Fir'aun. Yusannu qatlul mu'diyat allati yu'dhi bitob'iha kalfawasiqil khamsi wa hiya allati kathura khabuthuha wa idha'uha. Disunatkan untuk membunuh hewan-hewan yang menyakitkan, yang secara tabiat dia memang menyakitkan, tabiatnya menyakitkan, bisa menimbulkan bahaya, yaitu hewan-hewan yang jahat. Ada 5 hewan yang jahat, tapi sebenarnya juga banyak, hanya di sini disebutkan sedikit. Apa saja? Al-ghurabuh, gagak pemakan bangkai. Alladzi la yukalu, yaitu gagak pemakan bangkai yang tidak dimakan. Wa huwa alladzi yab'athuhu nabiyullah Nuh alaihi salam minas safinati liyatihi bi khabaril ardi fataraka amrahu wa aqbala ala jifatin.
yaitu gagak yang tidak boleh dimakan, dan dia pernah diutus oleh Nabiullah Nuh dari perahunya untuk datang lagi kepada Nabi Nuh memberitakan tentang khobarnya bumi, gimana keadaannya bumi, lihat gitu. Fataraka amrohu aqbala ala jifatin, ternyata burung gagak pemakan bangkai ini meninggalkan perintahnya Nabi Nuh dan memakan bangkai di situ karena habis banjir kan. Wal hid'atu, dan burung elang ini disunatkan juga. Wal akrobu, dan kalajengking dan sebangsanya kalajengking ini. Kalajengking walaha thamaniyatu arjulin, kalajengking akrob ini mempunyai 8 kaki. Wa ainaha fi dhahriha, dan kedua matanya ada di punggungnya. Walidha yuqalu innaha umya, oleh karena matanya ada di punggung dia dibilang hewan yang buta. Kenapa? Likauniha la tabsiru ma amamaha, karena dia tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Taldagu wa tu'limu ilaman syadidan, dia bisa mengentup menyengat dan menyakitkan dengan rasa sakit yang sangat, sama dengan ular. Wal fa'ratu, dan juga tikus. Wahiyal lati amadat ila hibali safinati sayyidina Nuh faqata'atha wa akhadatil fatilatah litahriqah al baita aidan. Dan tikus, wahiyal lati amadat ila hibali safinati sayyidina Nuh, yaitu tikus-tikus inilah yang pergi ke tali-talinya perahu Nabi Nuh, kemudian diputus. Jadi yang makan tikus inilah yang makan. Wa akhadatil fatilata litahriqal baitah, begitu juga dia biasanya mengambil api untuk membakar rumah. Nah, bisa jadi masa sekarang dia makan kabel sehingga terjadi konsleting listrik dan terbakar rumahnya, bisa begitu. Fa amaron nabiyyu biqatliha, kemudian Nabi menyuruh untuk membunuh tikus. Ini sudah 3 ya. Wal kalbul akur, yang sudah 4. Wal kalbul akur, kemudian anjing yang galak. Jadi yang disunatkan untuk dibunuh itu adalah gagak pemakan bangkai, kemudian burung elang dan kalajengking, kemudian tikus, dan yang kelima adalah al-kalbul akur, anjing yang galak. Nah, banyak lagi hal-hal yang hayawan-hayawan yang disunahkan untuk dibunuh. Keterangannya juga ada dalam Kasyifatus Saja di bawahnya ini. Ada beberapanya, di antaranya adalah semacam buaya, kemudian harimau, cetah, ular dan sebagainya. Monggo dilihat di sana teman-teman. Semoga tambah ilmu pada saat ini, menjadikan amal yang baik bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.